Baginda Rasulullah SAW ucapkanlah salam kepada orang yang kalian kenal ataupun yang kada kenal. Artinya kita patuhkah, kadakah, kenalkah, kadakah, pokoknya masih sesama muslim, maka sunnah hukumnya kita mengucapkan salam. Barang siapa, kata baginda Rasulullah SAW, yang menunaikan hajat saudara sesama muslimnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi setiap hajat. Baik, alladzi yaqifu idza syaa fi qulubil muridin law'atal iradah wa yuz'ijuhum ila sulukis sabilis sa'adah allati hiyal iman wal ibadah wa mahwu kullu rasmin wa 'adah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala abdikal mujtabal mustafa sayyidina Muhammadin sayyidi ahli istiyadah wa ala alihi wa ashabihi sadatil qadah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Alhamdulillah atas nikmat taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bersama-sama menunaikan salah satu kewajiban kita dan bersama-sama menambah keilmuan kita. Maka kiranya mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini jadi bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita digolongkan sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah, dan kelak kita digolongkan sebagai hamba-hamba yang mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terturunkan untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, juga para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan salawat ini menjadi salah satu sebab kelak kita dikumpulkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah, kalam musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin, radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila anqal. Kemudian dari kitab Riyadhus Shalihin kita sampai kepada hadis yang selanjutnya, atau hadis yang ke-244 dari kitab Riyadhus Shalihin, di mana Al-Imam An-Nawawi menukil sebuah riwayat yang mana diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, bahwasanya wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam unsur akhaka zaliman aw madluman. Faqala rajulun ya Rasulullah ansurhu idza kana madluman ara'aita in kana zaliman kaifa ansurhu? Qala tahjuzuhu aw tamna'uhu min adh-dhulmi fa inna dzalika nasruhu, rawahul Bukhari. Kemudian hadis yang selanjutnya yang diriwayatkan dari kitab Riyadhus Shalihin yang diriwayatkan Sayyidina Anas bin Malik, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sur akhaka zaliman aw madluman. Ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolonglah saudaramu sesama muslim, zaliman aw madluman, baik ia yang kita tolong tadi orang yang akan melakukan sebuah perbuatan zalim, atau orang yang sudah melakukan sebuah perbuatan zalim. Walhasil kata baginda Rasul, unsur akhaka zalim, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim, au madluman, ataupun yang terzalimi. Artinya di sini perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar kita menolong saudara kita sesama muslim, baik ia dalam keadaan zalim
ataupun orang yang terzalim. Lalu kemudian faqala rajulun, kemudian ada salah satu di antara sahabat yang bingung. Soalnya ujar sahabat ini, "Wa ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, ansurhu idza kana madluman." Kalau ia tergolong sebagai orang-orang yang terzalimi, mungkin sudah pasti kita menolong, kata sahabat tadi. Ara'aita in kana zaliman kaifa ansurhu? Sedangkan seandainya ia adalah orang yang zalim, bagaimana kita menolongnya? Ya, masa kita menolong orang zalim, jadi kita membantu perbuatannya, apakah seperti itu, kata sahabat nih. Ya, kalau kita menolong orang yang kayak itu, berarti kita sama berbuat zalim juga. Karena di dalam sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kata baginda Rasul, "Man a'ana ala ma'siyatin walau bi syitri kalimah kana syarikan lahu fiha," ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar baginda Rasul, "Man a'ana ala ma'siyatin," barang siapa, ujar baginda Rasul nih, yang menolong saudaranya, saudara lainnya sesama muslim, ala ma'siyatin, untuk berbuat maksiat, untuk melakukan sebuah keburukan, walau bisyitri kalimah, walaupun hanya separuh atau sepenggal dari kalimat. Ibaratnya kada sempurna nih kalimat yang ia sampaikan, separohnya aja lah. Bahkan ulama-ulama menjelaskan, walaupun ibaratnya ujar para ulama pakai isyarat aja gin, kita menolong yang berbuat sebuah maksiat, maka kata baginda Rasul, kana syarikan lahu fiha, artinya kemudian kata baginda Rasul, maka yang membantu, artinya menolong tadi lah, ibaratnya pakai bahasa isyarat dan segala macam nih, maka syarikan lahu fiha, maka dosanya sama. Artinya maksudnya kemudian ujar baginda Rasul di hadis tadi, bahwasanya kita nih terkadang pakai isyarat mata aja bisa jadi sebuah bentuk maksiat, walaupun kada perlu sampai mengeluarkan kalimat misalnya, atau kalimat yang sempurna, atau pandira, ibaratnya kalimat yang difahami lah. Artinya antara dua orang aja pakai isyarat aja sudah termasuk dosa. Ibaratnya main mata aja gini kita lah, atau artinya sesama kita nih yang mungkin paham, misalnya kita lagi duduk lawan siapa, misalnya lawan kawan atau lawan siapa, kemudian ada yang lewat, lalu kita berisyarat, ibaratnya isyarat mata mengarah ke si yang lewat nih, kayak gitu. Maka yang satunya kemudian paham, maka dua-duanya ini kemudian sudah dianggap bermaksiat, atau ujar kita anggaplah dikatakan atau dikategorikan sebagai ghibah. Walaupun kada keluar kalimat bahasanya nih, artinya kalimat kata-katanya kada keluar, tapi pakai isyarat mata aja sama. Artinya mungkin nih dari hati ke hati tuh ya si anu lewat, tapi pakai isyarat mata aja, maka itu sudah termasuk dosa juga. Ya, man a'ana ala maksiatin, artinya barang siapa yang membantu atau sama-sama berbuat maksiat, walau bisyitri kalimat, walaupun hanya sepenggal kalimat atau bahkan pakai isyarat aja, tetapi sama dipahami, maka sama-sama berbuat maksiat. Nah, itu yang dikatakan oleh sahabat tadi, bagaimana jar kita menolong orang yang zalim. Kalau orang terzalimi mungkin kita tolong, tetapi orang yang berbuat zalim, kayak apa kita menolongnya? Apakah kita membantunya? Sedangkan di hadis lain baginda Rasul mengatakan bahwa orang yang menolong dalam perbuatan maksiat sama dosanya juga. Maka ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan maksud beliau, kata baginda Rasul, qala tahjuzuhu aw tamna'uhu minadh-dhulmi fa inna dzalika nasruhu. Artinya ujar baginda Rasulullah SAW, ketika engkau melihat orang-orang atau saudaramu sesama muslim berbuat zalim, maka ingatkanlah ia atau laranglah ia untuk berbuat zalim, maka itu adalah bentuk kita menolong saudara kita yang zalim. Kalau terzalimi mungkin kita jelaslah, ada orang terzalimi misalnya, entah itu misalnya dizalimi dengan cara fisiknya atau hartanya atau apanya lah yang kemudian dizalimi nih, maka kita bantu ya, artinya kita bantu, kita tolong, kita apa segala macam, itu yang terzalimi mungkin sudah jelas. Tetapi ketika kita melihat saudara kita sesama muslim yang lain, maka dengan cara kita mengingatkannya atau kemudian mencegahnya untuk kada berbuat zalim lagi, menasehatinya untuk meninggalkan perbuatan zalim, maka itu adalah bentuk pertolongan kita kepada saudara-saudara kita sesama muslim yang berbuat zalim. Itu yang dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Artinya di sini baginda Rasul mengajarkan kepada kita bahwasanya selama kita bersaudara sesama muslim, maka antara muslim yang satu dengan yang lainnya itu adalah ibarat saudara, maka seharusnya ketika kita melihat saudara kita sesama muslim yang melakukan sebuah kekhilafan, yang melakukan sebuah kesalahan, maka tanggung jawab kita sebagai muslim lainnya untuk menolong, untuk mengingatkan agar saudara kita sesama muslim yang lainnya itu jauh dari perbuatan dosa. Makanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah satu sosok yang memiliki kasih sayang luar biasa, bukan hanya kepada sesama muslim, bahkan orang-orang yang di luar muslim pun baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menebarkan yang namanya kasih sayang. Makanya kada salah kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali sebagai bentuk kasih sayang kepada seluruh alam. Sehingganya pernah suatu hari ada satu jenazah yang lewat di depan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Rasul meneteskan air mata. Kemudian kata para sahabat, "Ya Rasul, innahu Yahudi ya Rasulullah." Jadi ujar sahabat yang lainnya, "Innahu, sesungguhnya yang lewat tadi jenazah adalah orang Yahudi ya Rasulullah." Jadi ujar baginda Rasul, "Qala nafsun tafalatat min yadi ilan nar." Bagaimana aku kada menangis, ujar baginda Rasul, satu jiwa terlepas dari tanganku dan sekarang masuk ke dalam neraka. Saking ibaratnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak semua orang masuk ke dalam surga. Sehingga orang-orang yang di luar Islam pun, yang non muslim pun, itu diharapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Islam agar kiranya semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bukti nyata rahmat Allah yang Allah turunkan ke muka bumi. Hanya itu kemudian yang diajarkan oleh baginda Rasul kepada kita yang seharusnya, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ada di muka bumi ini, bagaimana kita memiliki sifat kasih sayang, baik itu kepada orang-orang lain, orang-orang sesama muslim sekitar kita, apalagi orang-orang yang terdekat dengan kita. Jadi kayak apa kita menjaga orang-orang terdekat kita, jangan sampai mereka jatuh dalam sebuah kesalahan, agar mereka tidak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kiranya kita bisa menjaga orang-orang sekitar kita, lebih-lebih lagi orang-orang terdekat kita, jangan sampai mereka jauh dari Allah, jangan sampai mereka jatuh terhadap sebuah kesalahan. Kemudian yang selanjutnya, hadis yang selanjutnya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, haqqul muslim 'alal muslim khams: raddus salam, wa iyadatul marid, wa tiba'ul janaiz, wa ijabatud da'wah, wa tashmiyatul atis. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayah li Muslim, haqqul muslim 'alal muslim sit: idza laqitahu fasallim alaih, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza istansahaka fansah lahu, wa idza atasa fahamidallah fashammithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fattabi'hu. Di dalam hadis yang diriwayatkan Sayyidina Abi Hurairah ada dua riwayat yang berbeda. Artinya yang satu diriwayatkan oleh satu hadis muttafaqun alaih. Artinya muttafaqun alaih ini baik Imam Bukhari ataupun Imam Muslim diriwayatkan dari jalur yang sama dengan lafaz hadis yang sama. Tetapi di bawahnya dijelaskan di dalam riwayat lain Imam Muslim mempunyai sebuah riwayat bahwasanya hak muslim atas muslim lainnya itu ada 6. Kalau yang pertama kan ada 5. Yang pertama yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah dari jalur muttafaqun alaih atau Imam Bukhari dan Muslim, yang sama-sama lafadznya semuanya sama, itu hak muslim atas muslim lainnya ada 5. Yang pertama kata baginda Rasul, hak muslim atau muslim. Hak muslim di sini dikatakan oleh para ulama mensyarah hadis, yang dikatakan hakul muslim alal muslim itu jar dikatakan sebagai biqalu alal wajib. Jadi jar ini bentuknya adalah sebuah kewajiban, yang wajib atas muslim kepada muslim yang lain. Yang pertama dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, raddus salam,
yakni menjawab salam. Jadi misalnya ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, maka merupakan kewajiban bagi kita untuk menjawab salam tadi. Jadi mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, sedangkan menjawab salam itu hukumnya wajib. Jadi wajib. Jadi bila ada yang mengucapkan salam lawan kita, itu hukumnya wajib kita untuk menjawab. Sedangkan mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Bahkan ujar baginda Rasulullah SAW di dalam hadis, salim ala man ta'rif wa ala man lam ta'rif. Kata baginda Rasulullah SAW, ucapkanlah salam kepada orang yang kalian kenal ataupun yang kada kenal. Artinya kita patuhkah, kadakah, kenalkah, kadakah, pokoknya masih sesama muslim, maka sunnah hukumnya kita mengucapkan salam. Tapi ingat harus sama jenis. Yang lakian lawan lakian, yang binian lawan binian. Yang lakian mengucapkan salam kepada binian itu kada boleh. Karena takutnya jar para ulama ada niat lain dibalik salam tadi, sehingganya kada boleh. Bahkan di Tarim itu di Hadramut ada istilahnya salah satu adat orang sana lah, yang kemudian diajarkan kepada kita bahwasanya bilanya ada, bahkan nih saking orang menjaga yang namanya aib atau kemudian kehormatan muslim yang lainnya, bilanya ada kita melihat misalnya orang yang kita patuhin lah, misalnya tetangga kah atau kawan kah atau siapalah lagi membawa keluarganya, entah bininya, entah adiknya, entah mamanya, pokoknya siapa aja lah lagi membawa kendaraan, maka jar kita aib kita mengucapkan salam kepada mereka, karena ini lagi membawa orang yang istilahnya lawan jenis kita, walaupun sebenarnya bukan kada boleh, tetapi aib, artinya kada baik lah ujar kita tuh mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal tapi lagi membawa keluarganya yang bebinian, nah adingnya, bininya, mamanya, siapa aja lah, pokoknya kada baik ya kemudian kita mengucapkan salam kepada mereka yang lagi membawa keluarga. Tapi kalau hanya sorangan atau membawa keluarganya yang lakian, maka sunnah bagi kita untuk mengucapkan salam kepada siapa aja yang kita kenal ataupun kada kita kenal, jadi hukumnya sunnah. Dan yang menjawab itu hukumnya wajib, dan itu termasuk salah satu hak muslim atas muslim yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua merupakan hak muslim atas muslim yang lainnya, wa iyadatul marid, dan kemudian menjenguk orang yang sakit. Jadi misalnya ada orang yang garing nih, jadi sunnah hukumnya, bahkan kemudian dikatakan sebagai sebuah sampai mengatakan itu hampir wajib ketika ada orang yang sakit bagi kita untuk menjenguknya. Jadi itu hak muslim atas muslim yang lainnya. Sehingganya kemudian mengingatkan kepada kita agar kita lebih banyak bersyukur kepada Allah ketika kita mendatangi orang yang sedang sakit. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga wattiba'ul janaiz, dan kemudian yang ketiga tiba'ul janaiz, yakni kemudian ujar kita tuh tajhizul mayyit, atau orang ada yang meninggal, maka sunnah hukumnya atau bahkan dikatakan sampai wajib hukumnya, makanya dikatakan sebagian mengatakan adalah hukumnya fardu kifayah. Jadi kita kemudian tajhizul mayyit, artinya kita hadir di orang yang meninggal tadi, baik itu sekedar mendoakan, apalagi di dalam kitab Nasaihud Diniyah Al-Imamul Haddad menjelaskan kita nih kita nih hadir ketika ada orang yang meninggal dunia, kemudian kita hadir di situ, kita datang ke situ, maka pahalanya jar sama, kemudian kita mendapatkan layaknya 2 Jabal Uhud. Ya, pahala kita nih yang Allah berikan itu sama kemudian 2 Jabal Uhud. 1 Jabal Uhud aja ganalnya luar biasa. Ini kita yang hadir di tajhizul mayyit, kita datang misalnya ada orang ibaratnya lagi lagi mandi misalnya, atau kemudian lagi mengafani, sampai kita sampai kita umpat ke liang kuburnya, maka itu pahalanya sama dengan 2 Jabal Uhud. Pahalanya luar biasa. Makanya baginda Rasulullah SAW mengajarkan itu pun termasuk hakul muslim alal muslim. Jadi hak muslim atas muslim yang lainnya, ketika ada yang meninggal maka kita datang, bahkan kita dah hadir di proses tajhizul mayyit, kalau bisa kita mengantarkan sampai ke kubur. Itu kalau bisa.
Setidaknya paling kada jar kemudian sampai menyolatkan pun itu sudah luar biasa. Apalagi kita sampai mengantarkan ke liang lahat. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, salah satu dari hak muslim atas muslim yang lainnya, wa ijabatud da'wah, yakni kemudian memenuhi panggilan atau memenuhi undangan. Jadi misalnya ada orang nang ujar kita tuh apa bahasa kita besaruan lah, maka itu termasuk hak muslim atas muslim lain. Saya itu sekedar ibaratnya datangkanlah ke rumah aja membaca doa selamat misalnya, itu hak muslim atas muslim lainnya. Maka setidaknya kita datang kepada mereka ya mengundang. Apalagi ibaratnya dikatakan bahwasanya ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana fi hajati akhi kanallahu fi hajatih. Barang siapa, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menunaikan hajat saudara sesama muslimnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi setiap hajatnya, baik hajat di dunia maupun hajat di akhirat ketika kita bisa menunaikan hajat saudara kita sesama muslim. Ulama menjelaskan, dan paling sedikitnya atau paling kecil lah kita memenuhi hajat orang lain, hajat sesama muslim, ketika ada orang mengundang kita atau bersaruan lawan kita, kita hadir, maka itu jar paling rendahnya, paling sedikitnya kita mengabulkan hajat orang. Orang bersaruan misalnya datangkanlah ya, maka itu termasuk hal yang harus kita penuhi. Bahkan para ulama menjelaskan, seandainya jar, ini ada di perbedaan ini kan ada perbedaan. Seandainya ada orang besaruan lah, sudah jauh hari misalnya, karena datangkanlah misalnya hari Senin atau hari Kamis, yang biasanya kita ini berisi kebiasaan puasa Senin Kamis, lalu orang bersaruan Senin atau Kamis, sudah jauh hari misalnya, maka lebih didahulukan kita memenuhi undangan orang tadi ketimbang kita puasa sunnah. Tetapi dengan syarat undangan ini, saruan ini sudah jauh hari, 2 hari sebelumnya misalnya, atau 3 hari atau seminggu misalnya berdahulu nih, kenalah hari Senin jadi tanyakan ke rumah aja berselamatan, maka yang kita bisa kebiasaan puasa Senin itu kalau bisa jadi ada usah puasa, karena lebih didahulukan kita mengabulkan hajat orang ketimbang kita puasa sunnah. Beda lagi ujar para ulama, seandainya kita ini sudah puasa, kita inilah sudah puasa hari Senin misalnya atau hari Kamis, kita ini dalam keadaan puasa, tahu-tahu pagi datang orang bersaruan, datangkanlah kena jam 10 di rumah aja berselamatan, maka itu hak kita aja. Kita hendak batal boleh, ada batal pun kemudian boleh. Tetapi ujar para ulama, membatalkan itu lebih utama dan kita dapat pahala sempurna dari pahala puasa kita tadi, walaupun kita batal, karena kita mengabulkan hajat orang. Ini termasuk kita mengabulkan hak muslim atas muslim yang lain. Jadi kalau sudah puasa, jadi kita hendak lanjut pun gak ada masalah, karena kita sudah berpuasa. Tetapi kalau sudah jauh hari, jangan kita puasa. Kalau misalnya orang bersaruan 2 hari, 3 hari, seminggu yang lalu sudah datangkan hari Senin ya, tahu-tahu puasa, maka kemudian jangan, karena orang sudah berhajat berdahulu atau ibaratnya mengundang kita berdahulu, karena itu lebih diutamakan. Makanya itu pun termasuk hak muslim atas muslim yang lainnya, wa ijabatud da'wah, yakni kita mengabulkan hajat orang, mengabulkan panggilan orang, mengabulkan saruan orang tadi, itu lebih diutamakan karena termasuk hak muslim atas muslim yang lain. Kemudian yang terakhir, yang termasuk hak muslim atas muslim lainnya, wa tashmiyatul autis, yakni menjawab orang yang wahin. Jadi kemudian ada orang wahin, maka kita wajib untuk mendoakannya. Tetapi di dalam hadis lain, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ujar baginda Rasul, idza atahsa ahadukum falyahmadillah. Ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika ada di antara kalian yang bersin atau wahin, ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah ia falyahmadillah, bersyukur kepada Allah. Ya, bilanya wahin ucapkan alhamdulillah. Nah, bilanya kita, ujar baginda Rasul, yang lain, artinya yang selain yang wahin nih, ada yang mendengar ucapan alhamdulillah, maka kita yang mendengar itu harus menjawab dengan yarhamukallah. Ya, dalam saya alhamdulillah mendengar kita, maka kita harus menjawab yarhamukallah. Nah,
Kemudian yang didoakan tadi, artinya yang mengucap alhamdulillah, imbah didoakan yarhamukallah, maka kemudian yang mengucap alhamdulillah tadi membalas dengan ucapan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, itu yang sunnah diajarkan oleh baginda Rasul. Makanya hadis yang dikatakan oleh baginda Rasul, hak muslim atas muslim yang lainnya mendoakan orang yang bersin itu kalau inya mengucap alhamdulillah. Kalau inya kada mengucap alhamdulillah, maka kita kada wajib untuk menjawab atau mendoakan bagi mereka yang bersin tadi. Tapi kalau misalnya bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka hak kita sebagai muslim untuk mendoakan dengan yarhamukallah. Yang didoakan pun jangan kada ingat mendoakan, yang mendoakan untuk mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu doanya. Jadi bilanya yang mengucap alhamdulillah hanya kita mendoakan juga. Nah, itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW bilanya wahin tadi. Jadi ucapkan alhamdulillah, dibala apa kita doakan yarhamukallah, kemudian doakan lagi dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau satu kali. Jadi di dalam riwayat dikatakan, ujar para ulama menjelaskan, guru-guru itu kita pun menjelaskan kalau itu wahinnya sekali. Artinya sekali wahin, habis itu 2 kali misalnya. Kalau lebih dari 3 kali, ujar para ulama, ujar guru-guru kita menjelaskan, itu doanya kada lagi yarhamukallah, tetapi Allah yashfik. Ya Allah yashfik, semoga Allah menyembuhkanmu. Berarti bilanya lebih dari 3 kali jar berarti garing. Tapi kalau yang sekali 2 kali itu berarti adalah rahmat dari Allah dengan kita mendoakannya. Tetapi kalau lebih dari 3 kali berarti garing, maka doanya Allah yashfik, semoga Allah menyembuhkanmu. Nah, itu yang termasuk hak muslim atas muslim yang lainnya. Ini riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sedangkan riwayat Imam Muslim sebenarnya sama, cuma ada tambahannya aja. Kalau yang diriwayat Imam Muslim dikatakan tambahannya adalah wa idastansahaka fansahlahu. Maka jika ada saudaramu yang menasehatimu atau minta nasihat darimu, maka berikanlah nasihat dan dengarkanlah nasihat dari saudara sesama muslim. Jadi kita sesama muslim nih, bilanya ada yang minta nasihat atau yang menasehati kita, dengarkan nasihatnya, berikan nasihat kepada orang yang minta nasihat, karena itu adalah termasuk hak muslim atas muslim yang lain. Itulah hak muslim atas muslim yang lainnya. Maka itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka mudah-mudahan kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW bisa mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW, bisa mengamalkan dan menunaikan hak-hak muslim lainnya atas kita, dijadikan kita sebagai muslim yang sejati, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memandang kita dengan pandangan rahmatnya. Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita, Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa orang yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, yang kita ajarkan, didengar, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sakit di antara kita, keluarga kita, jiran kita, Allah angkat penyakit, Allah sembuhkan sedia kala. Yang punya hutang dan urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada hari ini, mudah-mudahan kelak dikumpulkan bersama guru-guru kita, bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad rasulullah fahaman nabiyyin hibdul mursalin ilham malaikatil muqarrabin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman tawfuratan furuqan ma'suman wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqi wa la matunta bi rahmatika ya arhamar rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum